ini menarik sih sebetulnya. Kemarin kita di kajian maktab itu, kajian kitab itu, kebetulan bahasan kita tentang Kitabul Janaiz, membahas tentang orang mati dah, dari mulai sakit perlakuannya seperti apa sampai meninggal dunia, dikuburkan, dan apa yang harus dilakukan setelah orang itu dikuburkan. Ada pertanyaan yang saya kira pertanyaan ini sering dilontarkan oleh orang-orang, kaitannya dengan apakah orang yang sudah meninggal itu masih bisa connect dengan kita gitu, termasuk kemarin kan kita bahas tentang talqin dan lain sebagainya, bahwa ada orang mentalkin jenazah itu dua versi ya. Versi satu di orang syakaratil maut, belum mati gitu. Versi kedua itu di kuburan gitu, orang mati. Yang di versi kedua inilah yang banyak yang bertanya, minimal kalaupun tidak disebut mendebat gitu. Opo iya wong wis mati iso ngrungok ke apa namanya talqin. Talqin itu apa sih bahasa gitu gitu. Talqin itu bimbingan gitu. Karena di sana dibimbing, bahasanya nek engkau teko kedua malaikat yaitu Munkar Nakir dan bertanya siapa Tuhanmu, maka harus jawab Rabbi Allah gitu. Nah ini yang didebat gitu, dipertanyakan gitu. Apa iya orang sudah meninggal dunia itu masih bisa dibimbing kayak gitu? Atau pertanyaan lainnya, atau masih bisa komunikasi? Nah, kalau kita mengacu beberapa hadis, termasuk hadis sahih di Sahihain, itu ternyata masih ada connect gitu. Makanya hal yang penting ketika kita takziah itu tidak hanya sekedar mensolatkan dan pergi kita, harus sampai menghantar ke pemakaman. Di samping pahalanya kata Rasulullah, yarji'u bi qiratain, kita pulang membawa dua qirat, dua pahala besar. Satu qiratnya itu mithla Uhud, seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung terbesar kan di Madinah, sehingga sebuah ilustrasi pahala besar itu, maka yang dipakai adalah Uhud. Apa tujuannya kita sampai ke pemakaman itu? Karena di sana di saat setelah dimakamkan, justru jenazah itu kata Rasulullah saat penting untuk kita doakan gitu. Jadi seharusnya berdoa itu tidak melepas kepergian jenazah di rumah, tetapi ketika setelah dimakamkan itu, termasuk itu ditalqin ya. Mana dalilnya katanya yang talqin setelah dikuburkan itu? Mereka juga yang mengamalkan talqin dikubur itu, setelah penguburan itu menggunakan kalimat laqinu mautakum. Laqinu, bimbinglah oleh kalian mautakum, orang yang sudah, redaksinya itu mautakum, orang yang sudah mati gitu. Jadi bukan sedang syakaratil maut, artinya masih ada komunikasi. Jadi saya kira yang tidak mengamalkan talqin di kuburan jangan menyalahkan juga, karena mereka menggunakan redaksi secara teks memang orang yang mati gitu, bukan orang yang sedang syakaratil maut. Atau ada hadis lain, ini menarik, bahwa Rasulullah seakan-akan mengajak ngobrol dengan orang yang sudah meninggal dunia itu. Kalau kita lihat di kitab Ar-Ruh itu Rasulullah selesai pemakaman syuhada Uhud itu, Rasulullah berdiri di setiap makam 70 orang itu, dan beliau menyebut nama masing-masing. Coba bayangkan, datang ke mamanya Hamzah, ya Hamzah. Kalau redaksi hadisnya itu ya Fulan bin Fulan, ya Fulan bin Fulan. Jadi dipanggil semuanya. Apa pertanyaan Nabi yang ditanyakan itu? Hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum. Seakan-akan satu kali lagi, bukan seakan-akan, itu artinya kan itu merespon gitu. Masih ada komunikasi. Sampai hal ini
Ini kan wajar kalau didiskusikan nih oleh orang-orang hari ini. Wajar kalau dikritisi atau diperdebatkan. Ternyata ini perdebatan tentang ini itu tidak hanya hari ini orang yang kita zaman kita yang jauh dengan Nabi. Di zaman itu saja, begitu Nabi memanggil ya fulan bin fulan ke setiap kuburan itu didebat oleh Umar. Itu apa pertanyaan Umar itu? Wahai Rasulullah, apakah engkau ngajak bicara dengan orang-orang yang sudah tidak bernyawa itu? Apa kata Rasulullah? Walladzi ba'athani bil haqq ma antum asma. Ma antum asma lima aqulu minhum. Dari bahasa ini, jadi ternyata orang yang sudah meninggal di sana itu bisa mendengar dan bahkan asma, af'alu tafdil, lebih bisa mendengar daripada kalian. Coba bayangkan yang masih hidup. Ini hadis sahih. Sehingga kalau kita belum biasa, masih canggung mengamalkan ini, nanya ke kuburan itu nggak usah mengamalkan dah ya. Tetapi cukup tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Bahkan ada satu hadis riwayat Ibnu Abdul Bar, beliau menyampaikan sabata anin Nabi, bahwa ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma min muslim yamurru, tidak ada satupun muslim yang melewati ala qabri akhihi, ke kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fid dunya, dan ia kenal dengannya. Jadi nanti kalau kita melewati makam teman kita kenal dengan dia, maka apa yang harus dilakukan oleh kita sebagaimana yang dituntunkan ini? Fayusallimu alaih, kemudian kita disunnahkan membaca salam kepadanya. Illa raddallahu alaihi ruhahu, serta merta di saat itu begitu kita salam, assalamualaikum ya Abdurrahman, raddallahu alaihi ruhahu, saat itu Allah kembalikan ruh ke jasad di sana di kuburan itu. Untuk apa? Hatta yarudda alaihi salamu, untuk menjawab salam kita gitu. Tetapi kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar salamnya. Nahnu la nastati an nasma' salam raddahu. Kita tidak diberi kemampuan untuk mendengar jawaban salamnya, karena itu medeni. Assalamualaikum ya alal kubur, rame-rame waalaikumsalam, itu kan medeni. Saya kira banyak sekali hadis-hadis Rasulullah yang menyampaikan kepada kita bahwa ada koneksi, ada bisa komunikasi kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia di sana. Satu lagi, satu bukti Rasulullah menyuruh kita ketika kita ziarah kubur, maka kemudian membaca salamnya menggunakan dhamir mukhatab, assalamu alaikum ahlad diyar, selamatan bagi kalian. Mungkin atau pasti redaksinya assalamu alaihim, keselamatan bagi mereka. Ini kalian, seakan-akan mereka itu dianggap orang hidup yang bisa merespon kita. Tapi wallahu alam, ini memang ruh itu tidak boleh diperdebatkan kecuali ada penjelasan dari Rasulullah. Kita tidak boleh melebihi ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bagi yang tidak percaya dengan ini tidak nyinyir bagi yang percaya. cukup diam.